Dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat sunat tarawih malam yang ke-5. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan, kemudian beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-5, Allah Ta'ala memerintah pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabi dan Masjidil Aqsa. Semoga kita semua menjadi golongan yang akan mendapatkan fadilah dari sholat tarawih pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mati, maka jasad kita akan menghadap ke barat. Seluruh tali sudah dilepas. Ada yang mengazankan serta memberikan iqamah, ditutup liang lahat kita rapat, tidak ada selah, sampai akhirnya tanah memenuhi lubang kubur kita. Setelah itu, saudara-saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, pergi satu persatu. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan, setelah mayit tinggal sendirian, maka dikatakan faidza ja'al malakun wa huma munkar wa nakirun, maka kita akan didatangkan oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Dan ini merupakan keyakinan kita. Keyakinan kita, iman kita kepada Allah, percaya dengan adanya kubur, percaya dengan adanya pertanyaan Munkar dan Nakir. Apa yang ditanya? Yang pertama adalah, ya Abdullah ibni Abdullah, wahai manusia. Di sini dikatakan manusia, tidak menyandang gelar. Apakah dia seorang ustadz? Tidak dipanggil dengan keustadannya. Seorang kiai, seorang haji, tidak dipanggil
namanya seperti haji. Akan tetapi, ya Abdullah ibni Abdullah, wahai hamba Allah, wahai manusia, al-ana qad kharajta min darid dunya ila daril akhirah. Sekarang kamu sudah tidak ada lagi berada di alam dunia, tapi kamu sudah ada di alam kubur. Maka pertanyaannya yang pertama adalah, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama imanuka, apa imanmu? Wama ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Nggak usah dihafalin dari sekarang. Marrabbuka, di saat kita memang selama hidup kita menyembah kepada Allah, kita pasti akan bisa menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Setiap hari kita melaksanakan ibadah salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka, apa yang menjadi pedoman hidupmu? Justru ini yang saya khawatirkan saudara tidak bisa menjawabnya. Karena siapa saja yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia akan sengsara di alam kuburnya. Wa ma imamuka, wakuli, jawablah oleh kalian bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih. Wama imamuka, siapa yang menjadi, apa yang menjadi pedomanmu? Al-Quranul Karim. Kita tidak akan mampu bisa mengucapkan Al-Quranul Karim di saat hidup kita jauh daripada Al-Quran. Di saat hidup kita tidak mau menyentuh Al-Quran. Di saat hidup kita tidak mau membaca Al-Quran. Justru kalau kita tidak mampu menjawab itu, kalau kita tidak fasih di dalam lisan kita, kalau tidak kita sering baca Al-Quran semasa hidup kita, tentu kita akan menjadi kesulitan menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan api neraka. Baca Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong kita. Nanti dia yang akan menjawab. Mereka akan berubah menjadi makhluk yang akan mendampingi kita semua. Al-Quran. Coba, Ramadan sudah datang kepada kita berkali-kali. Usia kita saat ini sudah 60 tahun. Pertanyaannya, sudah berapa kali khatam kita membaca Al-Quran? Sudah berapa kali kita khatamkan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu hanya sebagai pajangan saja?
Di masjid kita ini banyak sekali Al-Quran. Bukan hanya pajangan. Bawa Al-Quran. Dibaca di masjid boleh. Dibaca di rumah lebih bagus. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Cahayailah, terangilah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Agar apa? Karena Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Bukan hanya kita baca, tapi juga kita ambil daripada hikmahnya. Minimal, saudara, belilah Al-Quran yang ada artinya. Minimal begitulah. Kita baca, di situ ada keterangan-keterangan yang baik sebagai petunjuk buat kita. Oleh karenanya, jangan sampai kita menyesal. Karena fadilah orang membaca Al-Quran itu sangat besar sekali pahalanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita semua, "Man qara'a kitaballahi harfan falahu hasanatun." Siapa orang yang membaca ayat suci Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asrati amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Bukan hanya orang baca Quran, Pak, Bu. Apapun di bulan suci Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bapak, Ibu dari rumah menuju masjid, ada yang berjalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu langkah 10 kebaikan. Satu langkah 10 kebaikan. Kita baca Quran tuh. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, bahwa alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alifun harpun, walamun harpun, wa mimun harpun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Saat kita membacanya alif lam mim, maka Allah akan kasih 30 kebaikan. Bayangkan saudara, kalau kita membaca Al-Quran, kita hatamkan, kita baca surat Al-Baqarah, kita baca surat Al-Imran, kita baca surat Al-Ma'idah, Al-Jin, Yasin, dan sebagainya. Tinggal dikali satu huruf, 30 kebaikan. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayo, yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Belajar. Jangan sampai nanti kita menjadi gagap ketika kita ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Belajar tidak mengapa. Ketika kita sudah tua, tidak apa-apa. Belajar Iqra, belajar Al-Quran, belajar Juz Amma. Jangan sampai sama sekali kita tidak membaca Al-Quran. Minimal bagi orang-orang yang memang belum paham, yang memang belum tartil membacanya, minimal kita membaca surat Al-Ikhlas. Bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Di rumah, di masjid, di jalan, sambil kita nyetir, sambil kita bawa motor. Ini akan menjadi amal yang soleh buat kita semua. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari bersama-sama kita kuatkan niat kita untuk membaca tadabbur Al-Quranul Karim. Jangan pernah kita tinggalkan salat tarawih kita semua. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa
Orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di hari kelima ini, pahalanya sama saja dia beribadah di Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa kita akan mendapatkan 1 kali sholat balasannya 500. Kalau di Masjid Nabawi kita 1 kali sholat itu lebih afdol daripada 1000 derajat. Kalau di Masjidil Haram kita mendapatkan 100.000, sebagaimana hadis daripada Rasulullah SAW, salatun fi masjidi khairum min alfi salatin fi masiwa illal Masjidil Haram, wa salatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfin fi masiwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.